Pak Aris sudah siap belum ya? Mic-nya lagi di mute, nggak bisa ngomong. Nah, oke Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Pak Aris sudah masuk Pak Waho. Iya Pak, silakan Pak. Halo. Ya Pak, sudah boleh saya mulai Pak? Ya mulai Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Sebelum saya memulai memandu acara kelas online pada malam hari ini, saya mohon Bapak Ibu menonaktifkan mic-nya masing-masing terlebih dahulu agar acara pembukaan di kelas online pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Ya, terima kasih. Kita bisa mulai, G. Kepada yang kami hormati, Bapak Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Bapak Dr. Sumardiansah Perdana Kusuma MPD. Yang kami hormati, Bapak Penanggung Jawab Kegiatan Pelatihan Diklat Online, Bapak Aris Eka Prasetya SPD MSI. Yang kami hormati, Bapak Instruktur Diklat Online Training Video Conference, Bapak Sri Wahono SPD, serta Bapak Ibu Guru Dosen peserta Diklat Online se-Indonesia yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam video conference untuk mengikuti acara pembukaan Diklat Online pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ari Widayani. Saya selaku moderator pada pembukaan Diklat Online video conference pada malam hari ini akan memandu dan menemani Bapak Ibu Guru Dosen se-Indonesia selama 1 jam ke depan. Kemudian saya akan membacakan CV atau biografi dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Penanggung Jawab Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, yaitu Bapak Aris Eka Prasetya. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 9 April 1982. Lulusan SD Sawunggaling 2 Surabaya, SMP Negeri 6 Surabaya, SMA Negeri 5 Surabaya, S1 Pendidikan Sejarah UNESA, S2 Magister Administrasi Publik UEP, Inovasi Teknologi Pendidikan Dong University Busan. Beliau sangat banyak sekali pengalaman. Pengalaman yang pertama, guru di SMA Dharma Wanita Surabaya 2006 sampai 2007. PNS di SMA Negeri 22 Surabaya 2007 sampai sekarang. Staf Waka Humas SMA Negeri 2 Surabaya 2010 sampai 2012. Editor Jurnal Sejarah 2012 sampai 2013, pengurus MGMP Sejarah Kota Surabaya 2013 sampai 2015, tim kreatif Cinemat 2012 sampai 2015,
Tim Kreatif Multivision Plus 2013 sampai 2015, Tim Kreatif Kopra Production 2013 sampai 2012, Pengurus IGI Kota Surabaya 2018 sampai sekarang, Pelatih Nasional IGI 2018 sampai sekarang, Pelatih Nasional PGRI 2018 sampai sekarang, Founder dan Pelatih Sami Sanov 2016 sampai sekarang, Pengurus dan Pelatih Sebudistro 2018 sampai sekarang, Pelatih dan Penanggung Jawab Iklan Online Aksi 2019 sampai sekarang, Pengurus Aksi Pusat 2018 sampai sekarang, Tim Kreatif Kan Production 2019 sampai sekarang. Prestasi beliau juga sangat banyak Bapak Ibu. Saya bacakan satu persatu. Juara My Teacher, My Hero Indonesia Digital Learning kategori guru SMA tahun 2016. Peringkat 6 seleksi tim delegasi pendidikan 20 guru Surabaya yang dikirim ke Donkyu Universitas Busan Korea Selatan tahun 2013 oleh pemerintah Kota Surabaya. Pembina juara 3 nasional lomba karya tulis ilmiah bidang sejarah tahun 2012. Pembina terbaik nasional ekskul sinematografi tingkat SMA tahun 2013. Mentor terbaik LBB SSC Surabaya Sidoarjo dari 2014 sampai 2015, top teacher dalam kompetisi Clipper School tahun 2015 sampai 2016, master Clipper dalam kompetisi Clipper School tahun 2016, tim delegasi guru ke Melbourne, Australia tahun 2017, founder Sami Sanov dan pelatih nasional IGI tahun 2018, penyaji video terbaik pendidikan ID tahun 2018, penerima anugerah guru sejati dari Mendikbud tahun 2018, penerima penghargaan IGI sebagai penulis produktif tahun 2018, penerima penghargaan IGI sebagai narasumber dan trainer inovatif tahun 2018, penerima penghargaan guru pembuat media pembelajaran sejarah terbaik tahun 2019 oleh Aksi, Duta Literasi Perpustakaan Nasional dan IGI 2018. Tidak hanya itu Bapak Ibu, beliau juga sangat banyak sekali mencetak buku-buku yang sangat luar biasa. Saya bacakan satu persatu. Buku yang pertama adalah karya buku Aris the Explorer, biografi Aris, Guliran Kata Pengagum Rahasia, Bulatan Kata Sang Pujangga, Imajinasi Ekspresi Kreasi Diri, Karya Ilmiah Inovasi, Ketika Semesta Mencinta, Komik Sejarah Kota Surabaya, Kumpulan Metode Inovasi dan Cerita Inspirasi, Mengajar Kreatif bersama Guru Inovatif, Metamorfosasi Singapura, Penggalan Kata Tanpa Makna, Sami Sanov 1, Sami Sanov 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan terakhir buku karya beliau adalah 1 Bulan di Busan. Dan beliau juga pernah tampil di Ini Talk Show sebagai guru yang kreatif, kemudian juga pernah masuk di Liputan Khusus, tampil di Indonesia Morning Show, Dialog Interaktif TV, kemudian tampil di Salah Sehat, dan beliau juga pernah tampil di tim Indosiar Liputan Pameran Alutsista TNI 2018, dan tampil di Literasi Milenial Cek TV. Ya, itulah tadi karya prestasi Bapak Aris yang sangat luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali Pak buat kami para guru dan dosen tentunya. Di usia muda Bapak sudah banyak mencetak prestasi yang luar biasa. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan biografi dari narasumber kita yang kedua pada malam hari ini, yaitu Bapak Sri Wahono SPD. Beliau saat ini berprofesi sebagai guru SMK Tunas Muda Karanganyar
mata pelajaran kejuruan teknik kendaraan ringan sejak 2001 dan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum sejak 2008. Lahir di Joho, Mojolagan, Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 24 April 1978 dan tinggal di Mojolagan, Sukoharjo. Memiliki 1 orang istri dan 4 orang anak. Pendidikan terakhir di Universitas Negeri Semarang, mengambil jurusan pendidikan teknik mesin. Skill yang dapat di-share, beliau pernah menjadi pembicara e-learning Edmodo, Office 365 pembuatan kuis dan form dengan Office Form, presentasi dengan Sway, pembuatan presensi digital dengan Google Form, Zoho Form, desain grafis dengan Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Poster My Wall, edit audio dengan Adobe Audio, edit video dengan Adobe Premiere. Begini nah. Siap. Sini guru-guru saya dari jauh sama ini jauh ini. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa mic-nya dinonaktifkan terlebih dahulu. Bapak Ibu, mic-nya kalau diaktifkan terlebih dahulu, guys. Baik, saya lanjutkan. Screencast O-Matic Vegas, perekam layar dengan Pastone, pembuatan komik dengan Comic Library, pembuatan aplikasi perangkat penilaian pembelajaran dengan Excel, membuat media presentasi. Halo Bapak Wawan, bisa mic-nya dimatikan terlebih dahulu? Pak Wawan. Oke, saya lanjutkan. Membuat media presentasi dengan Microsoft PowerPoint full dengan developer, SAC 3 pegiat media pembelajaran di YouTube, membuat media animasi dengan video script Sparkle, pegiat video conference dengan Webex, free conference call, asesor uji kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan dan multimedia, tahsin Al-Quran dengan metode Muriki. Yang terakhir adalah membuat e-modul dengan Book Creator. Dan beliau juga memiliki sebuah visi misi, jadilah orang yang expert, yaitu orang yang selalu bekerja dengan kemampuan terbaiknya, meskipun bisa jadi bayarannya tidak sesuai. Orang yang expert senantiasa dijiwai nilai keikhlasan dalam setiap pekerjaannya, dalam bidang apapun, baik dalam hal dakwah, bekerja maupun yang lain. Insya Allah orang yang expert akan dibalasi oleh Allah sesuai dengan apa yang diusahakannya. Kata pepatah al-jaza'u min jinsil amal, artinya balasan akan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Itu tadi biografi dari 2 narasumber kita yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita semua. Sebelum saya lanjutkan, mohon Bapak Ibu untuk mic-nya dinonaktifkan terlebih dahulu agar nanti pembicara kita bisa lancar menyampaikan informasi pada malam hari ini. Kepada Ibu Ratna, mungkin bisa dinonaktifkan terlebih dahulu, Ibu Ratna. Ya, saya lanjutkan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai acara malam hari ini, perkenankanlah saya membacakan urutan acara pada diklat pembukaan diklat online training video conference pada malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua, laporan diklat online oleh instruktur diklat online. Acara ketiga, pembukaan dan sambutan dari penanggung jawab diklat aksi. Acara keempat, penjelasan tingkat teknis diklat online oleh instruktur. Dan
sekaligus ada sesi tanya jawab. Kemudian acara kelima penutup. Demikian rangkaian acara pembukaan diklat online training video conference pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja laporan diklat online training video conference yang akan disampaikan oleh instruktur diklat online. Kepada Bapak Triwahono, kami persilakan. Monggo Bapak Triwahono. Kita ini mah masing-masing karena tanggal ngomong Bapak Triwahono sudah masuk. Halo, Bapak Triwahono. Di sekolah apa sih? Bapak Triwahono. Ini Pak Wahyu kayaknya pakai HP nih, Bu. Halo, Iya, ya. sepertinya. Silakan, Ya, Pak. Bapak Tri. Tapi sebelumnya ini yang Bapak Ibu yang masih mengaktifkan mic-nya mohon dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Supaya lancar. Bapak, itu suaranya dengan Bapak siapa? Bapak Ateng ya? Bapak Ateng? Sebentar Pak Triwono. Sebentar Pak. Pak Ateng bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Halo. Ya, monggo Pak Tri. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama pada penanggung jawab diklat aksi Bapak yang kami hormati, kemudian pada moderator Ibu Ari Widayani yang kami hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, peserta diklat online yang kami banggakan, yang kami hormati. Izinkan pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan diklat online video conference 2020. Ucapan terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Bapak Dr. Umar Jasa, kepada penanggung jawab kegiatan pelatihan aksi MSI yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk menjadi fasilitator kegiatan pelatihan diklat online Ikon 2020 kesempatan kali ini. Adapun kegiatan aksi kesempatan kali ini yaitu diklat online video conference 2020. Ini adalah merupakan diklat pelatihan yang ke-7 yang diadakan oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Dan nantinya akan memberikan pelatihan ini selama kurang lebih 1 bulan. Kami selaku instruktur training video conference akan melaporkan kegiatan ini. Yang pertama adalah tujuan kegiatan, yaitu guru mampu mengimplementasikan praktek memanfaatkan teknologi video conference untuk sarana pembelajaran. Materi kegiatan yaitu pemanfaatan Google Form, yaitu pengisian data. Yang kedua adalah laporan pembuatan bayar digital. Yang ketiga, membuat narasi yang efektif dan produktif untuk bayar. Yang keempat, teknik counterpending.
Oke. Yang keenam, melatih fitur FDD narasumber, host, dan moderator. Yang ketujuh, membuat presentasi online dan laporannya. Yang delapan, teknik rekam. Dan yang kesembilan, ikon ke YouTube. Ada beberapa untuk latihan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 17 ataupun pendaftaran. Yang kedua yaitu tanggal 12 sampai 20. Ini adalah masa percobaan untuk FJJ untuk tim kecil. Yang ketiga tanggal 20 Maret yaitu malam ini adalah pembukaan VCon 2020. Yang keempat tanggal 21 ini adalah pembuatan player standar yang telah kami tentukan. Yang kelima tanggal 31 Maret 2020 adalah pembuatan online dengan Telkom. Yang keenam sampai 15 2020 adalah praktek yang ketujuh tanggal 16 sampai 20 April adalah pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas dengan kita share yaitu tanggal 15 April 2020. Adapun pendaftar berjumlah 465 orang tersebar dari Nusantara mulai dari Aceh sampai Papua. Dari 400 ini yang masuk di dalam grup adalah sekitar 435 orang. Adapun di dalam perjalanannya akan ada seleksi alam yang keluar, itu belum kami hitung berapa jumlahnya. Adapun sekitar 435 orang tersebut kami bagi menjadi 2 grup WA besar. Dan dalam kami memberikan penugasan, kami buat grup kecil sebanyak 22 grup. Antusiasme dari para ini dengan ditunjukkan pendaftar 465 orang ini menunjukkan bahwa antusiasme teman-teman guru dan dosen seluruh Indonesia untuk belajar tentang pelajaran online dan melek dengan teknologi. Ini untuk sebuah hal yang perlu kita berikan aplaus, berikan acungan jempol kepada Bapak Ibu guru maupun dosen untuk mereka belajar tentang pelajaran online. Pelajaran online ini timingnya juga sangat tepat dengan kondisi negara Indonesia kita tercinta ini yang baru diuji dengan merebaknya, di mana pemerintah pusat melalui Kemdikbud sudah membuat kebijakan untuk pembelajaran dilaksanakan secara Pelaku instruktur pelatihan di kelas online ini menyadari banyak kekurangan di dalam memfasilitasi pemilih sertifikat. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus aksi dan sama-sama serta kepada para peserta semuanya apabila layanan kami kurang maksimal. Demikian pelaporan terkait dengan kegiatan VCon pada malam hari ini dan seterusnya nanti sampai tanggal 20 April. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa didukung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita semuanya bisa lulus dengan predikat amat baik. Kemudian nanti bisa kita aplikasikan ke sekolah kita masing-masing. Sekian yang bisa kami hadirkan dalam laporan kegiatan pada malam ini.
kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tri Wahono yang telah menyampaikan laporan diklat online. Selanjutnya pembukaan dan sambutan dari penanggung jawab diklat aksi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia kepada Bapak Aris Eka Prasetya SPD MSI, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu pembawa acara dan Pak Wahono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini merupakan sebuah kesempatan yang berbahagia bagi AGSI dan Sami Sanov karena bisa membuka sebuah pelatihan online yang baru menurut saya dan belum pernah dipakai oleh yang lainnya, yaitu menggunakan aplikasi FCC. Apa FCC itu? Yaitu Free Conference Video Conference ya, Free Video Conference. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk menjadikan pembelajaran yang pada saat ini banyak homeschooling atau anak-anak diminta untuk belajar di rumah masing-masing, maka menggunakan sarana FCC ini akan bisa membuat kita semakin mudah berkomunikasi dengan siswa dalam memberikan materi, dalam memberikan sebuah evaluasi melalui tatap muka seperti ini. Ya, terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Wahono yang pada saat itu saya todong. Pak Wahono, ayo Pak ngisi Pak. Ternyata beliaunya langsung punya daftar langkah-langkah dalam pembelajarannya dalam memberikan sebuah pelatihan, dan ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi AGSI karena kemarin kita sudah merekrut 2 trainer hebat, yaitu Pak Rola dan Pak dengan pembuatan videonya, kemudian juga ada Pak Dani dengan e-modulnya. Sekarang ditambah lagi dengan sesuatu yang hebat, yaitu menggunakan video conference dengan Pak Wahono. Nah, maka dari itu Bapak Ibu manfaatkan kesempatan kali ini dengan baik, karena ini adalah sesuatu yang jarang, karena kalau dulu pernah dilaksanakan oleh menggunakan aplikasi Webex ya, sekarang menggunakan satu aplikasi yang mungkin baru bagi saya sendiri pribadi, yaitu FCC. Dan saya juga barusan belajar Bapak Ibu, belajar dari Pak Wahono, belajar dari tutorialnya, dan tadi sudah di-list oleh Pak Wahono bagaimana tanggal-tanggal yang akan dilakukan sebuah pelatihan. Bapak Ibu semuanya yang terhormat, pelatihan AGSI bersama Sami Sanov ini nanti itu sifatnya fleksibel Bapak Ibu. Pemateri atau narasumber akan memberikan materinya sesuai dengan tanggal. Tapi Bapak Ibu jika sudah bisa dalam membuat menguasai materi tersebut, silakan dilakukan saja, nggak apa-apa ya. Jadi di sini sistemnya fleksibel. Kalau seandainya pada tanggal itu kita nggak bisa Pak, saya mau maju lebih duluan, atau Pak ini nggak bisa, saya lebih mundur, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan lupa deadline-nya atau masa pengumpulan tugasnya benar-benar dipatuhi, itu saja. Saya berharap besar nanti Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini bisa lulus semuanya, kemudian mengajarkan kepada teman-teman yang lainnya, sama juga di grup ketika ada teman yang masih bertanya nggak tahu dan nggak paham dan bagaimana, ayo diskusi bareng ya. Jadi jangan kalau sudah selesai sudah, jangan. Tapi kita bantu narasumber Pak Wahono untuk menjelaskan sesuatu yang ada tutorialnya, mungkin beliaunya belum membuka atau belum menguasai, kita bantu bersama-sama. Karena intinya adalah sharing and growing together. Mari kita berbagi bersama, mari kita tumbuh bersama, yang menjadi sebuah slogan dari Sami Sanov juga, 1 minggu 1 inovasi. Mari kita berinovasi bersama-sama, mewujudkan sebuah sistem pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi. Karena guru yang baik adalah guru yang mau berinovasi, tapi guru yang luar biasa adalah yang mau dan mampu menginspirasi siswa dan guru lainnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Bapak Ibu, dengan ini sekarang sudah tepat pukul 19:17, diklat pelatihan online menggunakan aplikasi FCC berupa video conference dengan narasumber Pak Wahono secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih dari saya, semangat untuk melakukan sebuah pelatihannya dan semoga lulus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu.
Ya, terima kasih kepada Bapak Aris Eka Prasetya SPD MSI yang telah menyampaikan pembukaan sekaligus maksudnya telah memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka diklat online video konten kita pada malam hari ini. Selanjutnya adalah penjelasan singkat teknis diklat online oleh instruktur. Kepada Bapak Triwahono SPD, kami persilakan. Terima kasih. Pada sesi yang berikutnya, mengenai untuk petunjuk pelaksanaan itu sudah kami paparkan di WA maupun tidak kirim oleh Kang Aris di pos, sehingga kami ini hanya secara saja untuk tadi yang bisa disampaikan Pak Aris bahwa jadwal yang kami katakan tadi yang tertera di blognya aksi itu ternyata tidak paten ya, Bapak Ibu bisa untuk Bapak Ibu sendiri-sendiri. Barangkali mungkin di saat itu Bapak Ibu dalam kondisi repot mungkin bisa diundur. Karena yang jelas tadi sudah disampaikan batas waktunya sampai tanggal 20 April. Kemudian kepada Bapak Ibu yang sudah selesai mengerjakan tugas, kami mohon untuk menjadi tutor saya. Jadi mengajarkan kepada yang lainnya. Jadi biar nanti teman-teman itu ikut tertular biar bisa lulus juga. Karena ini sifatnya adalah kegiatan ini sifatnya adalah kita harapkan oleh Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan. Niatkan untuk mencari ilmu, mudah-mudahan ilmu nanti akan bermanfaat. Terkait berikutnya yaitu pengumpulan tugas. Nanti tugas akan kita kumpulkan kira-kira sekitar tanggal 15 April atau mungkin bisa maju juga. Lihat nanti sikon kira-kira dari Bapak Ibu sudah banyak yang lulus atau sudah banyak yang selesai atau belum. Kalau sudah banyak yang selesai berarti nanti kita akan ajukan untuk kantong tugasnya sebelum tanggal 15 April tersebut. Kemudian tugas-tugas nanti yang perlu dikumpulkan yang pertama adalah player standar. Mana player standar seperti itu. Kemudian mohon bisa ditepati karena kami membuat desain player seperti itu mencakup beberapa kompetensi yang ada di sana. Satu, kompetensi logo itu kan rata-rata Bapak Ibu ada yang masih menggunakan logonya masih berlatar belakang putih. Nah ini sebenarnya ada kompetensi di sana, yaitu menghilangkan latar belakang. Nah, bisa lihat di YouTube saya, yaitu cara menghilangkan latar ataupun background yang JPEG menggunakan Photoshop. Ya, bisa dan lihat di YouTube saya. Tidak saya linkkan di WA, tapi buka di YouTube saya Sri Wahono. Kemudian yang berikutnya, potensi berikutnya di bawah itu ada foto-foto. Ya. Foto itu juga salah satunya bagaimana Bapak Ibu bisa membuat foto yang indah, yang secara nilai estetis itu ada. Yang berikutnya menulis kegiatan sikon itu tulis dengan PGP yang baik. Jadi walaupun saya mungkin
atletnya, tetapi EYT harus tetap juga dipatuhi, terutama untuk gelar. Kemudian untuk conference yang benar bagaimana perlu dipatuhi. Kemudian yang bawah itu lagi ada kompetensi, yaitu memperbanyak link, teknik sublink, bisa menggunakan ID, bisa menggunakan BT, bisa menggunakan DD.GG. Kemudian lagi di bawah ada QR code. QR code itu salah satu kompetensi juga yang untuk Bapak Ibu biar nanti bisa membuat QR code, terutama ini bisa kita ajukan ke anak-anak kita nanti untuk mempercepat bagaimana cara mentransfer cepat file ataupun materi yang kita punya kepada siswa dengan metode QR. Itu untuk player, jadi kompetensi-kompetensi yang ada di sana seperti itu. Kemudian kompetensi yang berikutnya adalah Zoho. Zoho di situ kami buat 3, ada presensi center, ada presensi host, ada presensi moderator. Itu untuk presensi presenter itu yang membuat adalah presenter itu sendiri untuk biar mampu membuat presensi digital menggunakan Zoho. Kelebihannya dari Zoho selain Google Form itu Zoho punya kelebihan yaitu ditandatangan. Kemudian kenapa saya membuat presensi, meminta presensi untuk moderator dan host? Itu presensi moderator dan host bisa panjenengan ambil dari teman yang lain. Ini adalah salah satu kompetensi bagaimana teamwork atau cara bekerjasama dengan yang lain. Kompetensi yang lain yang mungkin tidak tersurat di situ, tetapi tersirat di sana. Kami ingin yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu untuk Zoho Form itu maksimal hanya 3 item. Nanti kalau lebih dari 3, kalau ingin buat lagi berarti harus menghapus dari 3 itu 1 dihapus. Kalau tidak keliru untuk menghapusnya, diekspor dulu ke PDF untuk PDF. Nanti kita nggak bisa bekas. Kemudian yang berikutnya adalah teknik merekam layar. Untuk rekam layar, Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja yang Bapak Ibu mampu. Mungkin di laptop kita SPN ataupun Camtasia bisa menggunakan recorder maupun dari tapi untuk kali durasi waktunya bisa lama atau tidak tergantung bentuknya performanya. Ataupun video konferensi itu sendiri yang barangkali banyak melibatkan orang, yaitu kerja teamwork dan mempersiapkan secara mental berada di depan orang banyak walaupun barangkali hanya lewat online. Ini juga butuh persiapan Bapak Ibu terutama materi. Sekaligus ini nanti dengan jumlah sekian banyak itu akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari kita. Kemudian yang terakhir adalah unggah Vicon ke YouTube. Tugas unggah Vicon ke YouTube ini nanti kita akan berusaha menjadi sosialita juga. Jadi berusaha untuk mengunggah itu. Barangkali nanti dari grup perhatian aksi ini nanti saling subscribe biar subscribe-nya banyak. Ini kompetensi yang nanti akan kita lalui bersama. Kemudian untuk teknis pelaksanaan kegiatan Vicon 2020 yang bisa kami jelaskan, barangkali nanti ada beberapa hal penting yang Bapak Ibu ingin tanyakan di persidangan. Demikian untuk sesi penjelasan mengenai teknis pelaksanaan Vicon. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sri Wahono, SPD yang telah memaparkan terkait tugas kelas online yang harus kita penuhi selama 1 bulan ke depan. Semoga kita semua bisa lancar melaksanakan tugas ini dengan mendapatkan nilai predikat terbaik. Berikutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Tapi mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu yang tidak bertanya, belum bertanya, mohon mic-nya dinonaktifkan. Karena dari tadi laporan teman-teman di chat itu suara tidak terdengar jelas. Kepada Bapak Ibu, mohon maaf untuk menonaktifkan mic agar kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, sambil menunggu pertanyaan secara langsung, di sini ada beberapa pertanyaan melalui chat. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Nina Widiati, SMK Telkom Purwokerto. Mau bertanya untuk presensi Joko, apakah disetting diisi berulang-ulang? Monggo Bapak Sri Wahono untuk langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Nina. Pertanyaannya, Joko diisi berulang-ulang gitu ya? Iya, apakah disetting diisi berulang-ulang gitu Pak? Oh tidak, untuk satu kali sesi berarti satu kali untuk kegiatan saja. Misalnya nanti untuk jadi presenter berarti membuat form sendiri satu kali, habis itu selesai ya sudah. Tapi kalau misalnya ingin jadi host atau menjadi moderator harus membuat sendiri formnya. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa form itu hanya 3 saja, 3 item, lebih dari itu harus menghapus untuk membuat. Ya, baik. Terima kasih Bapak sudah menjawab. Jadi untuk Ibu Nina Widiati SMK Telkom, pertanyaan tadi sudah dijawab. Itu bisa digunakan sampai dengan 3 kali. Kalau misalnya Ibu mau membuat lagi, mungkin dihapus terlebih dahulu settingan yang ketiga tadi. Ibu bisa menggunakan 3 kali lagi. Nah, mungkin begitu ya Bu Nina. Pertanyaan berikutnya ini sama-sama Ibu. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Nina Widianti lagi, bahwa pertanyaannya begini, bagaimana cara memaparkan PowerPoint di HP Android? Monggo Bapak Sri Wahono untuk langsung menjawab. Seperti tadi yang sudah saya lakukan, jadi sebenarnya tadi mohon maaf, saya menggunakan dua laptop dan 1 handphone dengan dikandung market yang saya gunakan share screen sekaligus saya gunakan untuk merekam. Kemudian yang handphone itu saya gunakan untuk berbicara pakai mic. Jadi ternyata apa yang saya lakukan ini terkendala. Jadi terkendala oleh sinyal. Jadi sinyalnya itu tidak untuk dua laptop. Jadi yang di laptop ternyata mati ataupun hang. Makanya saya agak bingung nanti untuk mengantisipasi itu seperti apa. Akhirnya saya hanya bisa menggunakan handphone ini. Dan terkait dengan itu terkait dengan apa itu pertanyaan yang
Aduh. Ya, Bapak, monggo Bapak. Ya. Pertanyaan tadi apa, Bu? Jadi pertanyaannya untuk menge-share PPT di handphone Android, caranya bagaimana? PPT harus diberikan host. Jadi nanti kalau pakai handphone di MS itu ada garis tiga itu kita klik kemudian media kita klik jadi kan dapat presenter itu kita klik dan sendirinya kita akan bisa share PPT seperti yang tadi saya lakukan. Saya pakai handphone juga, cuma ya itu tadi untuk rekaman itu tergantung nanti handphonenya, kualitas handphonenya bisa merekam dengan durasi lama atau tidak. Demikian ya. Oke, terima kasih Bapak Triwono atas jawabannya. Cukup jelas ya Ibu Nina dari Purwokerto. Berikutnya banyak sekali pertanyaan Pak. Kita antusias teman-teman terkait tugas diklat online ini sangat positif. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat. Halo Bu. Ya Bapak Ibu gimana Bu? Sebelum bertanya Ibu. Oh mau bertanya langsung monggo silakan. Iya. Iya, perkenalkan saya terdiri dari Solo ya Bu ya. Saya ingin bertanya dengan Bapak. Tugas itu dikirim satu orang atau kelompok ya Kak? Untuk tugas nanti dikirim satu orang Bu. Jadi misalnya tugas tadi ada player, ada presensi presenter, ada presensi host, ada presensi moderator. Nanti untuk presensi host itu meminta kepada membuat minta yang saat itu panjenengan jadi host ataupun jadi seperti itu. Jadi nanti tugasnya Ya, bagaimana Ibu? Sudah jelas atas jawabannya Bu? Bentar Bu, tadi suaranya hilang ya Bu. Bisa kembali tadi Pak. Bagaimana Pak Triwono? Silakan. Saya ulangi. Jadi untuk tugas nanti adalah individu. Karena nanti ada presensi atau presensi host itu nanti boleh Bapak Ibu meminta siapa yang membuat host tersebut. Seperti itu, Bu. Bagaimana Ibu? Iya Ibu. Mungkin ini Bu, ini karena caranya secara langsung, jadi mungkin suaranya datang karena pengaruh sinyal. Iya Bu. Ya mungkin bisa diketik di chat Ibu, nanti bisa saya sampaikan kepada Pak Triwono. Ya, terima kasih Ibu. Berikutnya Ibu mau bertanya langsung, silakan Bapak. Halo, mau bertanya. Waalaikumsalam. Bapak Dianto Yudo, monggo. Iya, halo. Satu pertanyaan nih Bu. Ini saya pakai laptop lancar, tadi pakai HP tidak lancar. Kenapa ya? Jadi hang HP-nya. Silakan Bapak Wono silakan menjawab. Kalau masalah itu sepertinya hanya masalah kekuatan sinyal ya Pak. Seperti tadi saya menggunakan dua alat terang dengan satu lokasi, ternyata yang satu kalah. Ini tinggal nanti kekuatan sinyalnya di laptop atau yang memang di phone. Tapi kalau misalnya sinyal kekuatan sinyalnya bagus, insya Allah bisa berjalan dua-duanya. Iya, siap, matur suwun.
Ya, terima kasih Bapak Yuliana. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, saya Yuliana Kemudian dari Gorontalo. Ya, silakan Ibu Yuliana. Mau pertanyaan nih Pak. Ini kan habis kegiatan pembukaan ini kemudian besok kan ada kegiatan udah sendiri tuh Pak ya. Ya. Udah kita mandiri kan? Ya, itu Ibu tugas mandiri. Apakah nanti setelah itu ada sekitar 5 orang yang masih sama-sama? Apakah pertanyaannya apakah itu bisa dikerjakan secara kelompok bersama, kemudian nanti ngirimnya sendiri-sendiri? Itu begitu Pak ya? Begini Ibu, langsung saya jawab dulu ya. Adanya Pak. Halo Bu Ari, langsung saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Monggo. Terkait dengan penelitian, tapi sudah saya sampaikan untuk tugas itu dalam sikapnya nanti tugasnya individu. Hanya kelompok itu yaitu yang pertama sama di prosedur. Halo, Jadi nanti halo. nanti tampil 3 kali. Jadi yang pertama itu saya jadi presenter. Kemudian hari berikutnya tampil yang kedua saya jadi moderator. Kemudian hari yang ketiga yaitu saya jadi host. Demikian. Adapun kelompoknya bisa kelompoknya 3 orang itu kali gantian. Tapi bisa jadi nanti ganti orang lain juga boleh. Persilakan. Karena tadi nyaman. Seperti itu. Jadi tetap kelompok tugasnya untuk kita ya. Kalau player kemudian nanti pembelannya nanti dibuat secara khusus. Ya, terima kasih Bapak Londo. Bagaimana Bu Yuliana? Ya, terima kasih Bu Yuliana. Berikutnya ada yang ingin bertanya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, saya ngisi dari Pekanbaru. Pak, tadi pas waktu hanya masukin PPP, itu saya lagi. Ini sinyal bagus bisa diulang. Masukin PPP-nya. Halo. Gimana Bu? Ini ada pertanyaan yang gimana cara masukin PPP kan udah bagus jelasin, tapi karena mohon maaf Bapak Ibu, bisa kiranya mic-nya dinonaktifkan terlebih dahulu supaya penanya bisa mendengarkan jawaban secara tepat. Sekali lagi mohon maaf pada Bapak Ibu peserta Pikon pada malam hari ini. Mohon dengan sangat menonaktifkan terlebih dahulu mic-nya. Ya, silakan Ibu melanjutkan pertanyaannya Ibu. iya tadi ini Bapak kan udah PPP. Ya, karena ini jadi nggak jelas gitu, jadi bisa diulang gitu. Bu Yuliana tadi ya belum Ya, mungkin begini Bu, bisa saya bantu jawab. Ibu Puji bisa dinonaktifkan terlebih dahulu Bu mic-nya. Mohon maaf Ibu Puji. Halo Ibu Puji. Host. Halo. Saya terkenal Pak. Ya, oke. Monggo Bapak Sri Wahono untuk menjawab pertanyaan Ibu Misi tadi kurang lebih sama seperti Bu Yuliana. Bagaimana cara men-share PPT dari handphone? Oke. Untuk meng-share PPT dari handphone, nanti di handphone itu ada pojok kiri atas, itu ada garis 3 Ibu ya, Bu Misi ya. Ada garis 3 itu, nanti diklik saja, nanti akan keluar
make presenter. Itu khusus kalau ibu menjadi host. Tapi kalau tidak menjadi host, nanti harus minta hak akses kepada host untuk menjadi presenter. Seperti itu ibu. Ya, bagaimana Ibu Misi? Cukup jelas? Oke, sip. Ya, terima kasih Bu Misi. Iya. Ya, baik. Kita langsung ke pertanyaan yang di chat ini ya Pak Wawono. Ini banyak sekali pertanyaan, jadi saya harus membaca dari awal. Nanti kiranya Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak dibacakan bisa mencet ulang di bagian bawah. Baik, ini pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Desma Lisa Rokandilir. Adakah panduan untuk tugas jadi host, moderator, dan presenter? Gitu Pak. Langsung dijawab Pak. Panduan sudah kami buat di Juknis, di PDF itu Bapak Ibu. Jadi mohon bisa dibaca kembali di grup WA, yaitu petunjuk pelaksanaan terkait dengan Vicon. Di sana sudah terpampang dengan jelas untuk panduannya, urutannya apa, tugas host apa, tugas moderator apa, tugas presenter apa, sudah ada semuanya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Sriwono. Begitu tadi jawaban dari pertanyaan penanya dari mana tadi ya? Dari Ibu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Pertanyaannya adalah, untuk tugas apakah satu orang hanya berperan sebagai satu fungsi saja, moderator saja, host saja, tidak perlukah berperan tiga-tiganya? Ini untuk pengiriman tugas. Monggo Pak, langsung bisa dijawab dari dunia studi. Aku dapat sampaikan dan mungkin perlu dibaca lagi di blog. Itu tugas yang perlu dikumpulkan. Jadi nanti satu orang itu melaksanakan satu presenter, satu kali host, dan satu kali moderator. Jadi semuanya nanti satu orang itu harus melakukan tiga-tiganya Bapak Ibu. Jadi nanti harus melaksanakan 3 kali minimal. Untuk lebihnya nanti itu adalah bonus. Ya. Sekali lagi saya ulangi, jadi satu orang itu melaksanakan ketiga-tiganya. Saat jadi presenter berarti dia nanti yang akan mengunggah YouTube-nya. Saat jadi host dan saat jadi moderator nanti itu adalah terekam di presensi tersebut. Jadi semuanya harus melakukan atau berperan. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Kalau saya boleh bertanya terlebih dahulu Pak, ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:45. Apakah tetap diteruskan atau bagaimana? Sementara kita tutup dulu, nanti setelah penutupan setelah ditutup barangkali kalau ada yang ingin tanya dipersilakan, kalau yang ingin enggak monggo dipersilakan. Baik, berarti kita sampai pukul 21:00 ya di Indonesia Barat. Saya punya pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Jenab. Pak Waho, untuk presenter nanti berapa lama waktu Vikonnya? Lalu materi yang dipresentasikan bebas ya? Itu kami sampaikan di blognya Pak Arif, di blognya Aksi. Untuk durasi sebagai presenter itu minimal 20 menit. 20 menit itu dari awal sampai akhir itu minimal ya. Tapi usahakan jangan kurang dari itu. Diusahakan seselesainya, nggak usah dibatasi waktunya. Kalau misalnya selesainya 40 menit ya dipersilakan 40 menit, tapi minimal adalah 20 menit. Diusahakan bisa 20 menit itu sudah dari host menyampaikan pembukaan, kemudian moderator, kemudian presenter. Itu ya. Pertanyaan yang berikutnya tadi apa Bu? Pertanyaan berikutnya ini dari
Bapak Odin ya, Bapak Odin. Untuk aplikasi tangkapan layar yang bagus pakai aplikasi apa, Pak? Untuk yang di laptop itu kita menggunakan Fasten. Fasten itu untuk rekam layar eksternal yang saya kira lebih mudah kita operasikan dan tidak istilahnya bisa kita free tetapi ada cracknya di sana. Sudah kami masukkan di grup WA. Itu rekam layar yang mungkin lebih enak dan tidak begitu berat untuk di laptop. Usahakan untuk merekam layar itu pakai Fasten saja, jangan pakai aplikasi yang ada di dalam FCC, karena di FCC itu terkadang ada gangguan. Usahakan untuk yang merekam layar itu jangan presenter, karena seperti tadi saya menjadi presenter, saya berusaha untuk merekam ternyata laptopnya lemot, jadi saya harus berpikir akhirnya pikirannya sedikit. Jadi untuk merekam layar usahakan itu adalah moderator ataupun host atau minta bantuan orang lain yang bisa merekam kami. Jadi presenter biar konsentrasi menjadi seorang presenter. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak dari Bapak Yayan SMA Bandung ya. Bentar pertanyaannya geser dengan bentar Pak. Pertanyaan dari ya Bapak, monggo ingin bertanya langsung. Ya, terima kasih Bu Ari. Apa bisa suara tadi dengar Bu Ari? Sangat jelas sekali Bapak, monggo. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Daslim dari SMK 6 Padang Bu. Ya, silakan Pak Daslim. Yes. Bu, ini terkait dengan tadi ada host, ada presenter, dan ada satu lagi apa Bu? Host, presenter, moderator. Moderator. Ya. Itu nantinya Bu, pembagiannya kalau di CC kita ambil di mana Bu? Siapa yang jadi host, siapa yang jadi presenter, dan siapa yang jadi moderator? Ya, terima kasih Bapak Daslim atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Pak Wahono. Monggo Pak Wahono. Oke, Bapak Daslim. Jadi untuk pembagian host, presenter maupun moderator itu nanti dibagi di luar FCC dulu, jadi membentuk satu kelompok demikian. Nanti ada yang ditugasi sebagai host itu nanti yang membuka FCC atau room FCC-nya, dan yang punya room itu yang jadi host. Kemudian nanti untuk presenter itu nanti bisa menjadi presenter ketika diberi hak akses untuk share screen oleh host tadi. Kemudian yang ketiga, untuk FCC ini untuk membuat itu cukup nanti menghidupkan mic-nya saja. Jadi hanya ada usahakan nanti saat presentasi itu yang itu hanya tidak lain, saya akan bisa dimatikan di mute dulu. Kalau laptopnya lancar untuk sebagai host itu langsung di unmute, nanti mati semua, kemudian nanti dihidupkan orang seperti itu Bapak. Bisa kita. Terima kasih Pak Wahono. Tapi masih boleh saya bertanya lagi? Monggo Bapak. Ibu masih boleh? Masih boleh Bapak Daslim. Karena ini Ibu masih ada satu. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan Nah, sekarang kita akan menjadi peserta. Ya, Bu, sekarang kita jadi peserta ini. Di layar saya yang ada kolom chat saya buka, tapi di situ tidak tergambar siapa yang di host, siapa menjadi presenter, siapa menjadi moderator, Bu. Gimana, Bu? Ya, terima kasih Bapak Daslim. Bisa dijawab oleh Pak Wahono? Oke, itu untuk melihat host dan share screen
itu yang host itu yang kelihatan di kolom attendant, di kolom itu diklik saja. Attendant itu nanti di situ ada tulisan host. Attendant. Ya, itu ada tulisan host, Pak. Kebetulan ini kita berjalan tanpa host, Pak. Ini hostnya sudah live ini tadi. Oh gitu. Ya, Pak, terima kasih dulu. Mungkin ada yang kata, masih ada yang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ibu, silakan. Dari mana? Saya Ibu Rina yang tadi, Bu. Masih ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh kah? Boleh Ibu. Ya. Silakan. Tadi kan peserta itu harus menjadi presenter, menjadi moderator. Ya, silakan Ibu. Yang menjadi pertanyaan saya, kamu harus berperan jadi tadi Bu. Ada yang tidak jadi presenter, Menggema ya. Halo, ya. Pak Wahun, mungkin bisa dimatikan mic-nya Pak Wahun. Kalau aku kan host ya, mungkin teman-teman yang lainnya itu Untuk hostnya ini sudah lah, Bu. Jadi ini kita nggak bisa matikan. Baik, monggo Bu Yuliana. Saya sudah memahami pertanyaan Bu Yuliana. Jadi pertanyaannya Pak, apakah untuk menjadi presenter, menjadi moderator dan host itu harus masing-masing satu? Seperti itu Pak. Silakan Pak Ono. Kalau maksud saya begini, apakah setiap peserta harus berperan yang tidak tadi? Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak dilakukan, apakah akan beruntung untuk tidak lulus, Pak? yang karena kita ini sesuai dengan yang kita tulis untuk syarat kelulusan itu harus satu kali presenter, satu kali moderator. Jadi bisa dilakukan semuanya. Kalau nanti tidak dilakukan salah satunya ya mestinya mohon maaf kita memberikan kelulusan ini. Ya, mungkin begitu ya Ibu Liana. Ya, sama. Baik, Bapak Ibu guru hebat, waktu kita sisa 5 menit ini. Jadi, sebentar Bapak. Apabila nanti ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, bisa ditanyakan di grup. Bertanya. Boleh, monggo Bapak Munani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak untuk bertanya. Halo. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Siapa yang dipersilakan ini? Bapak, monggo Bapak. Bapak Munani. Assalamualaikum. Iya, saya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Al-Kausar Munanis dari Bogor, Sulawesi Tengah. Silakan Bapak. Ya, beberapa pertanyaan tadi, beberapa bagian yang saya ikuti terputus mungkin karena kondisi signal di sini juga yang tidak stabil. Untuk itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, untuk screen itu yang bisa melakukannya apakah host saja ataukah boleh host dan presenter yang telah diberikan hak akses oleh host. Kemudian yang kedua, kemudian pertanyaan kedua, pada sesi penugasan nanti apakah
room yang digunakan harus dari host. Ya, terima Maksudnya kasih begini, Bapak Munanis. oke, apakah boleh dalam penugasan nanti misalnya room yang digunakan itu teman punya, artinya pada posisi kita bertugas saat jadi host ataukah presenter ataukah moderator menggunakan room teman sekelompok. Terus seperti yang terakhir, tadi saya sempat mengikuti bahwa salah satu tugas kita adalah menjadi presenter. Kemudian tugas yang nanti halo. Ya, silakan Pak. Masih Lanjut Pak. kedengaran? Oke. Sangat jelas. Tugas dari presenter tadi kalau nggak salah adalah rekaman pada saat kita presentasi. Nah, apakah yang melakukan rekaman ini adalah presenter sendiri atau host? Kemudian kalau tadi yang saya sempat dengar dari Pak Wakono, sebaiknya yang melakukan rekaman adalah host. Bagaimana kalau sekiranya setelah dicek di akhir rekaman kita itu biasanya rusak? Apakah tugas nanti diulangi lagi atau bagaimana? Ya. Ya, terima kasih Bapak Munanis. Ada 3 pertanyaan yang luar biasa. Bisa langsung ditambah Pak Rawono? Oke, nanti disampaikan pertanyaan ini yang pertama. Jadi pertanyaan pertama adalah terkait ini Pak, untuk menjadi presenter, peserta, dan moderator. Apakah yang memiliki wewenang hanya host dan presenter saja yang bisa meng-share materi? Ya. Ini Pak Munanis, halo. Mohon dulu. Halo. Ibu Ari bisa dinonaktifkan terlebih dahulu Pak. Ibu Ari. Halo. Ya, silakan Pak. Untuk yang menjadikan presenter itu adalah host. Nanti jadi tidak bisa dua-duanya Pak. Jadi kalau misalnya nanti untuk presenter mau share screen berarti harus minta akses dari host. Tetapi kalau misalnya hostnya itu ingin mereka itu akan kembali ke host lagi. Jadi tanpa bisa ya gitu. Pertanyaan kedua untuk rekaman. Untuk rekaman itu apakah harus presenternya yang merekam atau ketiganya? Moderator, host juga merekam. Cerita, monggo. Untuk rekaman itu yang melaksanakan adalah moderator dan host. Ini sekaligus pertanyaan yang nomor 3 tadi. Nantinya kalau rekaman yang dirusak itu bisa masih ada rekaman berikutnya yang ada di moderator. Tetapi kalau dua-duanya rusak, ini menjadi pertanyaan ketiga, berarti nanti harus mengulang lagi karena tidak ada bukti untuk yang diunggah ke karena karena kalau benar untuk perekaman itu adalah host dan moderator harus bisa merekam. Kalau tidak melakukan orang atau teman lain yang bisa merekam yang nanti harus ada buktinya. Terserah nanti seperti apa caranya, yang penting ada bukti untuk video yang akan diunggah. Demikian. Pertanyaan yang terakhir dari Bapak yang sama tadi Bapak
Siapa tadi ya namanya? Lupa saya. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak untuk host. Untuk hostnya itu, apakah menggunakan limitingnya host atau boleh menggunakan limiting teman-teman yang lain? Oke, untuk jadi host itu diusahakan menggunakan meeting linknya host karena ini sebagai bukti otentik bahwa host tersebut itu sudah mampu membuat forum meeting link tadi. Jadi demikian. Untuk FCC-nya dengan webpack. Kalau webpack itu host bisa dialihkan. Kalau webpack ya, saya ulangi, kalau webpack itu host bisa dialihkan. Misalnya saya membuat room webpack, kemudian hostnya saya akan ke orang lain. Tapi untuk FCC ini tidak bisa. Untuk FCC ini kalau hostnya saya ya nanti saya seperti tadi soal ini hari ini untuk host kan mati. Jadi kita berjalan tanpa host ini. Saya tidak bisa memberikan host itu kepada orang lain karena yang punya hak akses itu adalah saya sendiri. Untuk saya demikian. Ya, terima kasih Bapak Wao. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya? Mari. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Saya Wafat Master Rono. Apa Pak Rono? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya senang bisa bergabung di AGC, ketemu dengan Mas Rono, karena saya ini perdana loh Mas. Saya perdana ikutan FCC, ya melakukan video call, conference, jadi beberapa hal yang harus saya kembangkan yaitu ketika ada grup WhatsApp ya, kemudian bikin grup lagi yang 8 orang, itu tadi banyak pertanyaan teman-teman juga, tugas host, tugas moderator, tugas lagi beberapa tugas itu pun sebetulnya sudah ada di grup WhatsApp ya. Iya. Nah, di grup WhatsApp sudah ada, jadi langkah yang harus kita lakukan sudah ada dalam teknis-teknisnya. Jadi memang saya ini kebetulan lagi di sekolah lagi piket nih Mas. Jadi suara lancar, cuma videonya nggak jelas juga. Jadi memang untuk kualitas suara, kualitas video, ini saya rekam juga Mas pakai Camtasia nih. Jadi durasinya bisa di luar. Videonya itu kan kita tampil. Kemudian kualitas suaranya tadi beberapa teman-teman terdengar juga. Host itu kan bisa mematikan semua orang. Ya, itu tadi Mas Adi juga tanya, Mas itu bisa dimatikan nggak? Itu saya lihatnya juga masih bisa diselesaikan oleh host nanti. Ya oke, sebetulnya saya senang sekali hari ini bisa memimpin bersama semuanya. Mas Ron sama Mbak Ari, makasih semuanya. Itu Mas menarik sekali itu Mas. Atas partisipasinya. Yang benar Pak Rono ini FCC-nya adalah kita yang pernah melakukan rekonstruksi menggunakan FCC ini. Jadi ini surprise untuk aksi FCC menggunakan saat ini. Dan ini pun saya hanya memberanikan diri. Sebelumnya memang baru saya pakai FCC ini untuk tingkat pengawas kepala Kabupaten Karawang. Ya. Tapi sebelum itu belum pernah saya pakai. Jadi ini termasuk baru. Itu saya pakai bebek, tapi bebek sekarang sudah kita mulai gunakan karena ada berbagai dan dibatasi pesertanya hanya 50-100. Kalau ini FCC sampai 1000 bisa. Wah, luar biasa Mas. Mantap itu. Ya Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rono. Sebenarnya untuk pertanyaan langsung masih ada tidak ya? Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, perkenalkan saya Yulis. Saya dari Manfaat Jakarta.
Halo. Ya, silakan. Suara terdengar jelas Ibu, monggo. Baik. Saya mau tanya, ini maaf saya datangnya terlambat jadi karena juga keluar masuk ya dan suaranya putus-putus. Untuk pembagian waktu kalau kita mau tampil itu bagaimana ya? Apakah ada pembagian waktu sehingga kita bisa untuk terima kasih. Terima kasih Ibu Yulis. Monggo. Pembagian waktu apa tuh maksudnya Bu? Pembagian waktu pada saat kita mau tampil Pak. Oh itu. Untuk pembagian waktu itu nanti Ya. Yang betul itu membuat daftar list yang tampil dari besok misalnya hari misalnya nanti sesinya yang sudah bertabrakan dengan kelompok lain terutama di counter untuk nanti tampilnya itu di besar dulu kira-kira nanti ada berapa tampil nanti yang datang waktu. Halo. Ya. Silakan. Halo. Ya, bagaimana? Pak Wahyu, maaf tadi suaranya terputus. Oke, saya ulangi ya. Ya. Jadi untuk waktu pelaksanaan Tidon nanti akan kita buatkan daftar list di masing-masing grup besar agar nanti waktu pelaksanaan tidak berkecuali. Jadi nanti silakan Bapak Ibu di grup kecil masing-masing untuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang untuk menjadi peserta untuk menjadi host, moderator maupun presenter. Dan setelah itu nanti ngelis di besar tersebut mau waktunya dari apa jam berapa nanti ditulis di sana. Nanti dia itu bisa tindakan yang lain biar tidak tercapai. Nanti yang lain bisa mengambil waktu yang lain. Jadi yang sama tapi waktunya yang lain. Ibu sudah. Baik, sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, ini banyak sekali komentar dari teman-teman di kolom chat terkait suara yang tidak terdengar, sering terpental, dan sebagainya. Ini mungkin saya bisa bantu jawab. Itu biasanya kendala dari sinyal tempat Bapak Ibu berada. Kalau sinyalnya bagus, maka suaranya akan jelas terdengar. Itu seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak Wawono masih bisa sesi tanya jawabnya? Ya, baik. Ibu Messi, silakan. Iya. Pak Wawono mau nanya lagi nih. Halo. Silakan Ibu, silakan Bu Messi. Oh iya. Ini kan tadi kan harus jadi presenter, tapi kan materinya kan banyak sih, maksudnya apa ya? Nggak semua orang kayak Pak Wawono punya materi sendiri. Boleh nggak misalnya materi pembelajaran kita atau PTK kita yang kita share gitu? Boleh saja, materinya bebas silahkan. Mau materi misalnya buat apa pun juga boleh. Boleh ya? Materi boleh. Mungkin tema yang lebih aktual mungkin corona, bagaimana cara mengatasi penyakit corona mungkin. Ya. Boleh saja, boleh silakan bebas. Oke. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi untuk materinya bebas ya Ibu Misi, bisa mengangkat tema apa saja yang tentunya mudah dan praktis disampaikan. Bagaimana Pak? Bisa dilanjutkan atau sudah cukup? Assalamualaikum. Ya, ada nggak kalau yang pertama? Ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Yuli. Ya, Bu Yulia Indrawati. Ya, halo. Saya mau menanyakan yang membuat flyer itu, apakah sesuai dengan
yang harus ditampilkan prakteknya sekalian ya, antara judul, pemateri, host, dan moderatornya. Yang pembuatan flyer. Iya. Iya Bu, itu untuk flyer itu kan fungsinya adalah nanti untuk mengundang orang lain biar mengikuti kegiatan ikon kita. Jadi ya harus sinkron antara flyer dengan kegiatan ikonnya. Jadi harus flyernya harus sama. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu siapa dan dari mana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Siapa nih saya? Ibu Irma ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari daerah Maluku. Saya mau bertanya untuk presentasi yang ketiga itu kan ada jadwalnya. Apakah kami boleh langsung minggu depan atau besok akan mulai atau sesuai dengan jadwal yang Bapak tentukan? Ya, tadi sudah kami sampaikan, langsung saja Bu. Halo, langsung saja Bu. Iya Pak. Untuk kegiatannya tidak harus sudah kita sampaikan tidak harus sesuai jadwal Ibu. Jadi ikon misalnya besok pagi sudah siap, silakan besok pagi langsung action, tidak masalah jawab. Bebas waktunya Bu. Yang penting tanggal 20 April kalau bisa sudah keluar semua. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, waalaikumsalam. Monggo Ibu, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Monggo Ibu. Bertanya mengenai tugas presenter gitu ya. Dalam mengumpulkan tugas presenter harus mengajar bagaimana ya. Mengumpulkan tugas rekaman, mengajar host aja. Sebagai moderator Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Itu ada suara anak kecil, mungkin bisa ini Bu, lebih lantang lagi Bu suaranya. Oke. Pada saat mengumpulkan tugas sebagai presenter, apakah kita juga harus mengumpulkan rekaman? Kemudian untuk tugas rekam layar yang harus kita rekam apa saja gitu. Jadi, ya, terima kasih Bu. Kita sebagai ya. Sama-sama, silakan Pak Wano. Kalau membaca di blognya mungkin sudah jelas. Jadi untuk presenter itu nanti fungsinya adalah untuk mengambil videonya. Jadi kalau presenter itu nanti tidak bertugas merekam layar karena beliau dia untuk sebagai presenter itu dia harus konsentrasi membagikan materinya. Dan nanti yang bertugas untuk rekam layarnya itu adalah host ataupun moderator. Dua-duanya mungkin tambah orang lain di luar host dan moderator pun boleh untuk menjaga kalau misalnya rusak rekamannya bisa ke yang lainnya. Jadi seperti itu. Ya. Maaf, Bapak Iksan bisa diaktifkan dulu Pak Iksan. Baiknya. Ya, halo Ibu, silakan. Ya, halo Bu. Bentar Bu, tadi pertanyaan yang pertama belum selesai. Ya, monggo Ibu. Jadi kan karena ada tugas merekam layar gitu ya. Yang mau kita Suaranya nggak jelas ya. Ya, suaranya, halo Ibu, bisa suaranya diperkeras Bu, dilantangkan. Soalnya di sini tidak terdengar jelas. Halo Bu Adi.
Bisa diulang Bu sekali lagi Bu? Untuk materi rekam layar yang harus dilakukan tugasnya rekamannya mana? Oh ya, baik. Sudah bisa saya terima pertanyaannya. Jadi begini Pak, untuk rekam layar, apa saja yang kita rekam? Yang akan kita kumpulkan di kantong tugas nanti. Oke, rekam layar yang direkam itu adalah kegiatan video konten mulai dari awal dimulainya video konten atau seminar webinar itu, mulai dari host berbicara sampai dengan itu minimal durasinya 20 menit. Seperti itu ya. Artinya kita juga rekam gitu aja pada satu tugas. Gimana? Halo? Kita tugas juga harus kita rekam sendiri gitu. Oh, kalau saat jadi presenter, halo? Saat jadi presenter, Ibu jangan rekam sendiri. Yang merekamkan adalah host ataupun moderator, inilah yang disebut dengan teamwork. Nanti itu membentuk apa sendiri, nanti host maupun moderator itu merekamkan. Nah, Ya, bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Halo. Halo. Ya, sama-sama Ibu. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, untuk hasil diskusi pembahasan malam ini insya Allah sudah direkam, jadi nanti Bapak Ibu yang terlambat atau yang tidak mengikuti dari awal atau yang terputus-putus bisa kami share di grup. Mungkin seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi ini pertanyaan kepada Pak Wahono, waktu untuk pikun kita pada malam hari ini dibatasi sampai pukul berapa Pak? Sekarang. Ini sekaligus untuk voting klinik sekalian karena saya belum pernah mengadakan Vicon sebelum ini. Jadi mumpung ini kita mengadakan Vicon, ini barangkali kita tawarkan ke teman. Ini kalau misalnya teman-teman ingin istirahat, dipersilakan untuk untuk meninggalkan ruangan. Tapi bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya masih membuka waktu untuk forum tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahono. Silakan Bapak Ibu yang masih bingung atau ingin bertanya terkait tugas kita untuk 1 bulan ke depan. Tapi sebelumnya izinkan saya membaca pertanyaan yang ada di chat dulu ya Pak. Izinkan saya membaca pertanyaan di chat dulu ya Pak. Halo Bu Ari, saya mau nanya dulu dong Bu Ari. Oh ya, baik. Dengan siapa? Dengan siapa? Monggo silakan. Bu Ari. Ya, silakan Bu Yulia. Ini saya mau nanya untuk merekamnya itu menggunakan apa ya Bu Ari nanti kalau sebagai host atau moderatornya? Oke, silakan Bapak Wahono. Ya, tadi sudah kita sampaikan, ada yang sudah bertanya juga. Untuk merekam itu diusahakan sudah kita share yaitu Facetone yang kalau di laptop diusahakan menggunakan Facetone ataupun rekam layar luar, aplikasi di luar. Terus saya mau yang jelas nanti. Halo, Bu Ari. Halo Pak, menggunakan Facetone. Sebentar Bapak, masih ada pertanyaan sebelumnya ini. Facetone ya Bu Ari? Iya. Ya. Mungkin bisa saya bantu jawab Pak Wahono. Untuk rekam layar, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Facetone atau Camtasia. Seperti yang saya lakukan ini, saya menggunakan rekam layar Facetone. Ya, seperti itu Bu. Nah, Ya. oke. Makasih Bu Ari. Bu cukup jelas? Ya, terima kasih Ibu. Untuk handphone mungkin bisa menggunakan rekam layar yang ada di aplikasi Facetone. Baik, pertanyaan berikutnya. Monggo Bapak, dari siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Halo. Monggo Bapak, silakan. Ini dengan Halo, ya? Ya, monggo.
Ini dengan Bapak Taufik, Bu. Ya, silakan Pak Taufik. Dari mana, Pak? Ini dari Pak Taufik Albar dari Madura. Ya, dari Madura. Silakan. Ya, ini kalau boleh usul, ketika kita menyampaikan materi saat menjadi presenter, alangkah lebih baiknya kalau kita setting jadwal dulu. Soalnya pengalaman pada saat ikut Vicon Semeo lokal Jatim itu ketika jadwal tidak kita tentukan terlebih dahulu di dalam grup, dalam forum, biasanya halo, ya, ketika jadwal belum kita setting secara matang terlebih dahulu, kadang-kadang kita hanya bertiga, seakan-akan bertiga antara presenter, host, sama ya satunya itu, jadi audiennya kurang. Ya, jelas Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Taufik. Iya, iya. Pak Wahono, pertanyaannya seperti ini Pak. Halo Pak Wahono. Pak Wahono, bisa mendengar suara saya Pak? Sepertinya udah live, Bu. Sepertinya terkenal ya Pak Halo, Wahono. Baris. Ya, ditunggu Ya. masuk Sudah formnya. Halo, sudah Bari. Ya, bagaimana Pak? Bu Ari. Dalam. Saya Ya. ngerti, Bu Ari. Dari siapa Pak? Begini, Bu Ari. Daslim. Ya, silakan Pak Daslim. Padang, Bu. Ya. Dari tadi kita sudah bertanya dari A sampai Z, Ibu. Halo, Bu Ari. Iya Bapak, silakan. Halo, Bu Ari. Dengar jelas Pak suaranya. Tapi dari kita ini kan baru hari pertama, Ibu. Ya. Halo, hari pertama, tapi kebanyakan dari teman-teman atau peserta belum membaca yang ada di blog humas AKI, Ibu. Itu kan sudah diatur. Hari ini baru pembukaan. Kemudian peserta akan mengirim ini mereka pada belum belajar seperti membuat flyer baru besok sampai tanggal 8. Kemudian tanggal 29 sampai 31 itu baru membuat presentasi dengan Zoho. Tanggal 1 sampai 15 April itu baru praktek sebagai presenter, host, dan moderator. Baru tanggal 16 sampai 20 tugas. Padahal kita belum menerima ini materi semua, tetapi teman-teman sudah bertanya bagaimana mereka, bagaimana presenter, kan begitu Bu. Usul saya, kalau nanti ada dari teman buatan dari hari, mohon dibaca dulu tutorialnya yang ada di humas aksi.blogspot.com. Ya. Itu aja Bu, supaya dengan Terima kasih Bapak. tidak putar-putar kita ini. Betul. Terima kasih atas masukannya Bapak. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa melihat dan membaca terlebih dahulu aturan atau di blogspot ya. Ya, di blogspot Humas Aksi yang sudah di-share di grup besar. Ya, terima kasih Bapak Daslim yang sudah memberikan masukan. Iya. Ya, terima kasih. Baik, berikutnya pertanyaan dari siapa? Monggo, waalaikumsalam Ibu, silahkan. Ya, mari misalkan kita di dalam itu kita bertugas ada yang dan presenter
untuk audiensnya, untuk pesertanya, apakah harus dari kelompok kecil kita atau dari kelompok kecil kita, atau mungkin yang tidak ikut di pesertanya saja, apakah itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Ini dengan Ibu Puji ya. Baik Ibu, ini kita menunggu kehadiran Pak Wawo yang sudah terpenstal dari grup, dari room, mungkin karena sinyal. Tapi saya bantu menjawab untuk pertanyaan Bu Puji, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Untuk menjadi moderator, presenter, dan host itu bisa disetting dengan teman-teman dalam kelompok kecil. Misalnya seperti saya kemarin yang sudah tampil sebagai presenter, saya minta bantuan teman-teman dalam satu grup di kelompok 1. Ini seperti itu Ibu. Tetapi kalau misalnya teman-teman karena kesibukan masing-masing di dalam satu kelompok itu, antara panjenengan misalnya ingin segera tampil, mungkin bisa meminta bantuan dari lintas kelompok. Bisa dimatikan. Bisa dinonaktifkan dulu aja. Iya. Mohon maaf Pak Taufik, suaranya. Lanjut Pak. Ini kelihatannya Bu Ari adalah host sudah pergi ya. Iya betul Bu Ari, ya. ini saya Udah bisa hostnya Ya, bagaimana ini Pak? Kita lanjut atau Nanti saya pamit duluan ya. Mau otw dulu. Terima kasih. Ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kebetulan host kita, pembicara kita Bapak Wawono sudah keluar dari room. Apakah dilanjutkan atau cukup sampai di sini? Untuk aktivis, mohon maaf, baiknya bisa dinonaktifkan dulu Pak. Ya. Ya, Ada mohon suara maaf bocah. kalau ya suaranya kalau bocah-bocahnya kedengaran. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari siapa? Silakan. Ini boleh bertanya. Bapak Zobi bisa dinonaktifkan Kak suara mic-nya? Daripada 300 hari. William ya Bu, William. Ingin bertanya Bill ya? Bu Irma, ada yang ingin ditanyakan? Ribut kali Bu, karena ini mendingan kita cukupkan Bu, kita sudah ribut tadi itu. Iya, bagaimana ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu karena Bapak Wawononya sudah Halo. ini sepertinya dari room. Dari. Halo. Pak Wawono sudah kembali Pak? Ini alhamdulillah tidak bisa ini, tadi kenal sinyal kayaknya. Alhamdulillah, monggo Bapak Wawono. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Tapi ini terkendala dengan suara mic yang masih diaktifkan Pak. Ini bagaimana ya Pak ya? Supaya suara pertanyaan. Ini sekarang saya sudah menjadi host sekarang. Ya, monggo Pak. Yang siapa yang betul? Halo. Mungkin mematikan dulu Pak semuanya Pak.
Nanti yang mau bertanya bisa mengaktifkan kembali mic-nya. Assalamualaikum. Sudah. Sudah Pak. Oke. Kita lanjut ya Pak. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. Kita coba ke pertanyaan yang konsep dulu ya Pak ya. Oke. Ya, soalnya ini Bapak Ibunya sudah banyak memberikan pertanyaan di kolom chat. Ini dari Ibu Milma Yasmi. Bertanya bagaimana cara kita mengatur waktu, date, tanggal ya, maksudnya mengatur waktu, tanggal lamanya Vicon menggunakan aplikasi ini. Soalnya saya tidak menemukannya. Jelas Pak? Terdengar suara saya Pak? Halo? Sepertinya putus lagi, Boy. Ya, baik. Mungkin Bapak Ibu yang bisa bantu menjawab, silakan. Mengatur waktu dan Bagaimana cara kita mengatur waktu, tanggal lamanya Vicon menggunakan aplikasi ini? Mungkin maksud pertanyaannya, mungkin maksud pertanyaannya ini ya Pak ya. Ya Bapak, monggo. saya pikir